Salam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh beribadah di hari Minggu ini walaupun dalam jalur online. Salam dari saya, dari Indonesia, untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kita sedang masuk pada era baru sebab pandemi COVID-19 telah membawa kita masuk pada tatanan yang baru. Artinya, saudara dan saya dibawa masuk pada keadaan yang baru tidak seperti sebelumnya. Dan tatanan baru, keadaan baru tersebut kita kenal dengan istilah new normal. New normal adalah style hidup kita yang baru di zaman ini. Ini keadaan tidak mudah sebab kita sudah terbiasa dengan habit yang lama. Kita tidak terbiasa dengan yang sekarang ini menjadi protokol bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu berupa pakai masker kemana saja. Kemudian saudara dan saya harus rajin cuci tangan, ya bisa dengan deterjen dan bisa juga dengan hand sanitizer. Kemudian ada hal yang sangat serius, yaitu bagaimana cara kita untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain, bahwa sejak saat ini kita harus membudayakan dan berlatih untuk bisa menjaga jarak ketika berkomunikasi secara sosial dengan orang lain. Nah, ini tentu tidak mudah, karena bagi kita ini sesuatu yang baru. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Dan bukan hanya soal mengubah kebiasaan, tetapi pandemi ini membawa kita masuk dalam pergumulan-pergumulan yang serius. Tidak sedikit orang yang menjadi susah dalam hidupnya secara ekonomi, bahkan seluruh dunia kita lihat banyak orang yang berduka, banyak orang yang bersedih karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya karena COVID-19. Artinya tidak sedikit penderitaan dialami oleh banyak orang karena pandemi COVID-19. Bahkan termasuk saudara dan saya beribadah harus dalam pola-pola yang baru yang tidak seperti biasa. Seolah-olah kebebasan kita terambil oleh COVID-19, kita tidak bisa mengekspresikan ibadah kita seperti biasanya berkumpul bersama dengan jemaat. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mudah dan ini bagian dari proses yang berat. Selama sekian lama kita sudah stay at home, saudara dan saya harus tinggal di rumah, dan sekarang kita masuk pada jalur yang baru, yaitu new normal. Jadi kita harus hidup dengan cara-cara yang baru. Nah, pesan dari saya pada ibadah minggu ini bagi saudara dan saya adalah bahwa Anda tidak perlu kecewa dengan keadaan ini. Mungkin saja ada yang menjadi kecewa dengan Tuhan. Seharusnya beberapa bulan ini ada banyak target yang engkau harus capai dalam hubungannya dengan usaha kah itu, dalam hubungannya dengan bisnis, keluarga, karir, tetapi pandemi ini membuat semuanya itu gagal. Dan mungkin saja engkau kehabisan keuangan, ya tabungan yang seharusnya sudah disiapkan untuk hal yang lain, tetapi karena pandemi harus mengeluarkan banyak biaya. Nah, ini sesuatu yang bisa saja membuat seseorang menjadi kecewa. Ada orang bertanya, kenapa kok tidak, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa orang percaya. COVID-19 sampai hari ini, saudara, angka positif tidak menurun. Di beberapa tempat, justru angkanya semakin naik. Di beberapa negara, saudara, ini menjadi pergumulan lebih lagi. Tapi hari ini,
kita sebagai anak-anak Tuhan tentu harus tampil beda, tidak seperti orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus masuk pada keadaan baru ini. Ini adalah keadaan baru yang harus kita jalani. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh patah arang, tidak boleh putus asa dalam keadaan ini. Mari kita jalani hidup kita dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dimanapun saudara dan saya berada. Jadi kita jalani tetapi dengan iman yang kokoh kepada Tuhan. Jadi hari ini saya teringat dan rindu membaca satu bagian firman Tuhan kepada Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara terkasih, ayat yang baru kita baca ini adalah curhatan Rasul Paulus akan keadaan pahit hidupnya. Dia bercerita tentang pengalamannya. Dulu dia seorang yang begitu gagah perkasa. Secara pengaruh dia sangat kuat. Dia punya pengaruh yang hebat dan saya rasa orang banyak takut dengan dia. Dia seorang pribadi yang temperamental, seorang pejuang. Itu sebabnya trik record hidupnya dicatat bahwa selalu saja Rasul Paulus sebelum percaya Yesus, dia mencari umat Tuhan di mana mereka beribadah, dan dia mengacaukan ibadah itu dan menganiaya orang-orang yang percaya. Saya yakin kehidupan Rasul Paulus sebelum mengikut Tuhan secara finance sangat kuat. Dia sangat survive. Tetapi tiba saatnya dia masuk sebagai pengikut Yesus yang sejati, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dia harus masuk pada era yang baru, masa yang baru kehidupannya. Kalau kita membaca pelayanannya, kemudian bagaimana dia membangun kehidupannya setiap hari. Dulunya orang yang mungkin mapan secara keuangan, tapi tiba-tiba saja berubah. Itu sebabnya dia harus menyambung hidup dan pelayanannya dengan cara dia mengerjakan pekerjaannya itu membuat tenda supaya kehidupan keuangannya bisa tercukupi. Dan kita tahu sendiri beberapa jemaat yang terlihat miskin seperti jemaat Makedonia, itu orang-orang yang akhirnya prihatin dengan pelayanan Rasul Paulus dan mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus dengan keuangan sekalipun mereka tinggal dalam kekurangan. Nah, kemudian perjalanan pelayanan Paulus saudara bisa baca itu dalam Alkitab kurang lebih 3-4 kali perjalanan misi yang berlika-liku perjalanan pelayanannya. Kadang dia harus melewati darat, melewati laut, kemudian tantangan di tengah-tengah pelayanan itu tidak mudah. Berapa kali dia harus dihukum, dianiaya, diusir, dikeroyok, kemudian harus mengalami karam kapal dan harus menikmati yang namanya kekurangan hidup. Dan setelahnya itu dia menyampaikan satu pernyataan yang hebat dalam pengalaman pelayanannya. Dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudara, Rasul Paulus mengalami tekanan hebat dalam pelayanannya, proses pahit dalam pelayanannya, dan proses pahit itu dia gambarkan
seperti kondisi badan yang sudah merosot. Karena yang dialami oleh Paulus bukan hanya penderitaan penderitaan batin, tetapi dia juga mengalami penderitaan fisik. Itu sebabnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan hidup yang baru ini, saudara dan saya tidak boleh tawar hati. Tidak boleh menjadi gusar. Saudara tidak boleh dikuasai oleh yang namanya keputusasaan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan selalu punya tujuan yang baik bagi setiap kita. Kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk pada new normal, masuk pada keadaan baru, saya yakin Tuhan itu punya rancangan yang terbaik untuk kita. Karena kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, sekian banyak orang yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman kita, setiap kali Tuhan membawa mereka ke sesuatu yang baru, selalu Tuhan punya yang baik untuk mereka. Kita boleh belajar dari Yusuf yang adalah orang yang ditulis dalam Alkitab sebagai pribadi yang mendapat kasih sayang seorang ayah yang begitu hebat. Boleh dikatakan Yusuf di rumahnya itu sangat disayang oleh papanya. Dan rasa sayang yang begitu hebat yang dia dapatkan itu akhirnya menimbulkan rasa iri di antara saudara-saudaranya. Singkat cerita kita sudah tahu bersama. Akhirnya membuat Yusuf yang adalah anak manja, anak kesayangan di rumah orang tuanya. Tiba-tiba dia harus diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia dijual ke Mesir. Dia masuk Mesir, negeri yang berbeda dengan negeri di mana dia tinggal. Negeri yang tidak menyembah Tuhan seperti Tuhan yang sebelumnya diajarkan oleh ayahnya Yakub di rumahnya. Dia harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang terjadi di sana. Bahkan tragisnya adalah Yusuf itu masuk Mesir dalam posisi hidup yang paling rendah, yaitu seorang budak yang dibeli. Dan Anda tahu kehidupan budak itu tidak mudah. Kehidupan budak itu sangat mengerikan. Bahkan nyawanya saja itu ada di tangan majikannya. Jadi majikannya mau dia dibunuh, mau dia dihidupkan, itu otoritasnya ada di tangan majikannya. Betapa tertekannya hidupnya. Prosesnya begitu berat. Dia tidak terbiasa dengan itu karena di rumahnya dia disayang-sayang, dimanja-manja. Tapi tiba-tiba saja dia harus kerja keras. Tiba-tiba saja dia harus kerja berat, hidup di bawah tekanan. Tapi yang menarik saudara adalah Yusuf melihat new normal itu. Dia melihat keadaan baru itu, kehidupan baru itu dengan cara yang berbeda. Maka kita sangat kaget ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya pada saat Yusuf sedang di puncak. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan takut, karena kamu menjual aku di sini diizinkan oleh Tuhan untuk menyediakan makanan bagimu kelak." Artinya Yusuf itu tidak menjadi tergoncang oleh karena dia harus masuk dalam keadaan hidup yang baru dan berat. Tapi dia melihat itu semua ada di balik daripada rancangan Tuhan yang selalu saja rancangan Tuhan itu punya tujuan yang baik bagi setiap kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan yang pertama adalah jangan tawar hati. Tawar hati itu sama dengan orang yang ketakutan. Tawar hati itu artinya mati pengharapannya. Tawar hati itu artinya dikuasai oleh kegelisahan yang hebat. Kenapa? Karena saya percaya keadaan sulit selalu membaharui hidup rohani kita.
Keadaan sulit membuat saudara dan saya akan semakin bagus kehidupan rohaninya. Daniel dan kawan-kawan ketika mereka digiring ke Babilonia dari Yerusalem, mereka diangkut oleh Raja Babel menjadi tawanan perang, saudara. Mereka tinggal di Babel sebagai tawanan dan mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa. Tapi perhatikan, Daniel itu stabil. Kehidupan rohaninya itu bukan semakin kurang, tapi kehidupan rohaninya semakin bagus. Nanti Anda baca dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Di sana dikatakan Daniel itu selalu membangun doa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang telah biasa dia lakukan. Jadi yang paling penting saudara dan saya untuk menghadapi keadaan baru ini bukan menyerah dengan keadaan. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus bangkit. Sekalipun tertati-tati, sekalipun Rasul Paulus katakan secara fisik dia merosot, tetapi kemerosotan fisik, kehancuran fisik, kesulitan fisik itu membuat batinnya itu semakin kuat, membuat hidup rohaninya semakin terlatih, membuat hidup rohaninya itu semakin disiplin. Jadi saudara dan saya, apapun kesulitan yang kita hadapi karena pandemi ini, tidak ada alasan bagi kita untuk jadi tawar hati. Sebab saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baik dalam hidup saudara lewat peristiwa ini. Berikutnya saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-17, dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, membaca ayat ini sebenarnya saya tergelitik. Karena kalau kita melihat penderitaan Paulus itu bukan penderitaan ringan. Ya, beban hidup yang dialami, proses hidup yang dialami, nggak mudah. Kalau bukan karena Yesus yang tangkap hidupnya, saya yakin dia ini udah kecewa. Karena kenapa? Pengalaman hidupnya itu menjadi berat karena imannya kepada Yesus di masa itu. Coba saudara bayangkan dulu keadaan nyaman yang dialaminya, segala sesuatu tercukupi. Kemudian dia punya pengaruh, orang takut dengan dia. Hari ini dia harus punya pengalaman dibawa ke sidang. Kemudian saudara tahu, dia harus hidup dalam kesederhanaan, dalam penderitaan yang luar biasa. Harus pindah dari kota yang satu ke kota yang lain karena dikejar-kejar. Tapi perhatikan, dia membangun perspektif yang tidak biasanya. Dia melihat ini sebagai penderitaan ringan, walaupun tak ringan. Jadi walaupun tidak berat. Saya yakin Rasul Paulus bergumul dengan penderitaan yang dialami, tantangan yang dihadapi, ada darah dan air mata. Dia harus berjuang. Tapi saudara yang menarik, dia berkata, ini penderitaan ringan, kenapa? Perhatikan frase berikutnya, kata-kata berikutnya, dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi semua penderitaan Paulus yang begitu berat itu jadi terlihat ringan karena dia memandang pada kemuliaan kekal. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, inilah rule kehidupan orang yang percaya di dalam Tuhan. Saudara, kita hidup di bawah hukum surgawi dan hukum peraturan-peraturan duniawi. Hari ini kita harus mengikuti norma-norma
yang ada di dunia ini, tetapi jangan lupa payung surga itu berjalan atas hidup kita, karena iman yang terhubung kepada Yesus itu membuat saudara dan saya menjadi perhatian Tuhan, pusat kepedulian Tuhan, dan sasaran kasih Tuhan. Iman kepada Yesus membuat saudara dan saya menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan, dan artinya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini ada sepasang mata dari surga yang terus memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Inilah upah orang yang hidup dalam kebenaran. Makanya ada lagunya, jalan hidup orang benar semakin terang hingga fajar tengah. Lagunya itu pasti saudara ingat. Jalan hidup orang benar. Terus kemudian di dalam Mazmur dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab kenapa? Tangan Tuhan yang menopang, Tuhan menopang tangannya. Itu sebabnya Rasul Paulus terus maju menghadapi keadaan apapun. Kenapa saudara? Dia melihat itu sebagai penderitaan ringan. Saya percaya, saya mengerti apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Bukanlah hal yang ringan kalau diukur dari ukuran manusia. Semua kita akan berkata ini berat semua. Ekonomi berat, pelayanan berat, kehidupan berat. Tapi hari ini kebenaran datang bagi setiap kita rupanya. Kalau kita memandang kepada kemuliaan kekal yang saudara dan saya telah pilih di dalam Yesus, rupanya itu melebihi segala-galanya. Dan pada akhirnya, penderitaan oleh karena COVID-19 tidak bisa mengalahkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bilang sebelahmu, ini penderitaan ringan. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saudara yang mungkin kehilangan orang yang terkasih, kehilangan pekerjaan, Anda mungkin yang mengalami pergumulan keuangan selama pandemi ini akan berkata karena bukan Bapak yang mengalaminya. Tapi hari ini sama, kita juga mengalaminya. Tapi kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Segala sesuatu yang saudara dan saya alami hari ini masih layak untuk dikatakan sebagai penderitaan ringan. Mari kita memandang kepada kebesaran Tuhan, kepada kuasa Tuhan, supaya persoalan hidup kita tidak terlihat seperti sesuatu yang melebihi Tuhan. Harus berpaut kepada kebesaran Tuhan, karena kalau kita melihat Tuhan yang besar, maka segala sesuatunya menjadi kecil. Tapi kalau engkau melihat perkara itu terus-menerus dan fokus kepada masalah itu akan terlihat terlalu besar. Dan bisa saja masalah itu menghimpit iman saudara dan saya. Saya yakin tidak ada yang mau hidupnya terhimpit. Kita harus tampil sebagai pemenang. Seperti yang firman Tuhan katakan, engkau dan saya adalah pribadi-pribadi yang ditetapkan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, seberat apapun penderitaan, seberat apapun proses hidup, selalu ada limitnya. Sebesar dan seberat apapun sebuah ujian atau cobaan, itu selalu ada batasannya. Ketika Yesus dicobai Bapak Ibu dalam awal pelayanannya di dunia ini, ketika dia harus mengambil keputusan untuk berpuasa
selama 40 hari, maka yang kita tahu di sana adalah cobaan itu dialami oleh Kristus. Ya, Tuhan mengalami pencobaan yang hebat yang datang dari iblis dan cobaannya tidak mudah. Tetapi yang kita dapat pelajari di sana bahwa semuanya itu ada limitnya, ada batas akhirnya. Penderitaan itu tidak akan terus terjadi. Rasul Paulus berkata, kami memperhatikan yang tidak kelihatan karena yang tak kelihatan itu sementara saja. Saudara boleh memilih sampai berapa Anda akan hidup di dunia ini, bisa meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau 70 tahun. Mungkin ada yang mau 80 tahun. Ada yang mau 100 tahun. Saudara harus mengerti bahwa 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, itu hanya seperti satu titik saja. Satu titik saja kalau disandingkan dengan kekekalan yang akan kita lewati kelak. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu punya pengharapan yang melebihi dari pengharapan yang ada di dunia ini. Jangan hanya karena penderitaan yang sementara lalu engkau menyerah dengan keadaan ini. Sementara ada sesuatu yang lebih kekal. Ada sesuatu yang lebih lama yang telah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Artinya, kita harus membangkitkan pengharapan kita. Karena pengharapan itu akan membuat saudara dan saya itu bangkit dari keterpurukan. Pengharapan itu akan membuat saudara dan saya terus bergairah dalam keadaan apapun yang engkau alami. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, COVID-19 hanyalah bagian dari yang sementara itu. Tapi ada sesuatu yang lebih kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jangan mengorbankan hal yang mulia hanya karena hal yang sementara. Jangan korbankan kemuliaan yang Tuhan sediakan hanya karena penderitaan masa COVID-19 ini. Kita percaya Tuhan lebih besar dari COVID-19. Dia lebih berkuasa. Kalaupun Tuhan izinkan saudara dan saya masuk dalam pergumulan yang baru ini, belum pernah kita lewati, jangan lupa Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau mendidik kami dengan cara-cara yang berkualitas. Iman kami tidak hanya dibuat bertumbuh karena kehidupan yang berjalan dengan lancar, tetapi sering Engkau membuat iman kami bertumbuh justru di masa-masa sulit, bahkan di masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Kalau hari-hari ini kami sedang berhadapan dengan virus COVID-19, yang mana menurut WHO bahwa itu akan tetap ada, dan kami harus hidup berdampingan dengan virus ini. Tuhan tolong kami supaya ini tidak membuat iman kami menjadi ciut karena itu. Tetapi kami terus bangkit, kami maju. Tuhan topang kami dengan protokol-protokol kedisiplinan yang ada. Mampukan kami untuk tetap bertahan di keadaan sulit ini. Saya berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau dengar doa mereka. Tuhan perhatikan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan yang akan menolong dan menopang mereka. Berkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang mengalami kegoncangan ekonomi, Tuhan cukupkan. Yang mengalami kegoncangan usaha, Tuhan Engkau berkati. Engkau Allah yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Terima kasih untuk firman hari ini. Mengajar kami untuk tidak tawar hati. Mengajar kami untuk melihat dalam penderitaan dengan ukuran yang ringan. Dan membangkitkan pengharapan kami untuk melihat kepada kemuliaan kekal yang telah Engkau janjikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.